Shalom, kebaktian jam ketiga, apa kabar teman-teman? Apa kabar? Oke. Saudara mesti tahu satu hal saudara, bahwa tujuan Tuhan kita itu cuma satu saudara. Tujuan Tuhan bukan menyelamatkan kita. Keselamatan cuma bagian kecil dari tujuan Tuhan. Cuma bonus kecil. Tapi tujuan yang utama bukan itu. Makanya di doa Bapa kami, Tuhan bilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Di surga. Gak ada kata keselamatan. Cuma bagian dari kerajaannya datang, kita diselamatkan saudara. Yang Tuhan mau, di akhir dari kitab Wahyu, dia mau saudara dan saya, kita memerintah bersama-sama sebagai raja. Amin saudaraku. Makanya saudara gak perlu takut. Yang bersama dengan kita, Alkitab mengatakan yang di dalam saudara itu lebih besar dari yang ada di dunia ini. Yang ada di dunia ini harusnya lebih takut sama saudara daripada saudara takut sama dia. Saudara adalah terang dunia ini. Saudara yang menentukan keadaan dunia ini saudara. As Christ is, that's how you are in this world. Seperti Yesus di dunia, saudara harusnya seperti itu. Makanya Tuhan bilang, perkara yang aku lakukan, hal-hal yang aku lakukan, kamu juga bisa lakukan saudara. Amin saudaraku. Tuhan kita mau extend kerajaannya. Tuhan mau kerajaannya itu yang tadinya di surga, punya cabang ada di bumi. Dan dia kasih yang jadi rajanya saudara dan saya. Yang memerintah itu Anda dan saya. Bisa mengerti ini? Makanya setan gak suka kursinya tergeser. Karena dia udah bertahun-tahun, dia pikir dia yang bakal menang. Tuhan pakai saudara. Tuhan maunya Anda dan saya. Makanya dia lakukan segala cara biar you and I, saudara dan saya, we miss. Kita, apa itu miss? Apa itu miss? Help me. Miss apa itu? Kehilangan. Kita gak sampai ke rencana Tuhan tadi saudara. Saudara bisa mengerti ini. Makanya saudara perlu baca. Semua yang Tuhan mau buat saudara itu adanya di firman Tuhan. Tuhan gak berikan buku yang lain bosku. Tuhan berikan firman-Nya. Waktu saudara percaya itu, dia curahkan semuanya itu dalam firman-Nya. Saudara dengar baik-baik. Waktu Tuhan ciptakan dunia ini. Dia ciptakan saudara dan saya. Kita diciptakan bukan seperti naga, bukan seperti burung, bukan seperti singa, bukan seperti monyet. Kita segambar dan serupa dengan dia. Amin saudaraku. Dia bilang no. This creature called human. Makhluk yang namanya manusia ini. They are so precious. Mereka sangat berarti. Enggak. Mereka enggak seperti singa. Mereka enggak seperti naga. Mereka bukan ular. Mereka bukan tikus. Mereka spesial buat aku. Aku mau buat mereka bukan segambar dan serupa dengan kelinci dan tikus. Aku mau buat mereka segambar dan serupa dengan aku. Agar mereka bisa memerintah di bumi ini. Agar mereka bisa berkuasa. Agar aku bisa menaruh hatiku di situ. Alkitab mencatat, setelah Tuhan menciptakan kita, ini yang Tuhan lakukan. Dia bangun satu taman. Dia bangun klaster namanya Eden. Dan di klaster itu yang tinggal cuma dia dan kita saudara. Dia dan Adam. Dia tempatkan, dia tiap hari dia ketemu sama Adam. Dia tinggalkan yang lain-lain. Malaikat, puji-pujian, penyembahan, serafim. No. Itu cuma hal kecil. Aku mau punya hubungan sama dia. Sama yang namanya manusia. Makanya perintahnya bilang begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bukan sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu. Penyembahan bukan penyembahan sampai saudara mengasihi dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi saudara. Satu hal yang Tuhan miss, yang Tuhan perlukan di dunia ini. Tuhan perlu seorang yang mencintai dia. Dia haus akan cinta dari kita saudara. Dia gak mau cinta yang lain, dia gak mau yang lain. Dia jatuh cinta, dia bucin sama saudara dan saya. Itu sebabnya dia gak bisa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, iblis pikir that's it.
Nanti gua yang dipilih nih mungkin. Bukan manusia lagi. No. Tuhan bilang, whatever it takes. Berapapun harganya, saya akan datang buat mereka. Mereka gak boleh jatuh. Mereka mesti dipulihkan. Mereka mesti dibangkitkan kembali. Itu sebabnya gak pakai lama. Tuhan kirim nabi-nabinya. Manusia gak berubah. Tuhan bangkitkan satu bangsa. Waktu yang cukup lama. Sampai Tuhan datangkan Yesus. Tahukah saudara, waktu dia datang sama Yesus, Tuhan Yesus cuma bilang begini. Khotbah Yesus, kalau saudara pelajari sungguh-sungguh, intinya cuma satu. Bertobatlah. Karena dengan bertobat, kerajaan Tuhan sudah dekat sama saudara. Apa artinya kerajaan surga sudah dekat? Artinya saudara gak perlu tiket untuk ketemu kerajaan surga. Halo, dekat itu di mana? Kerajaan surga itu tempatnya cuma di hati, bukan di jantung, di hati. Hati itu bahasa aslinya belly ternyata. Di hati dan di pikiran kita. Kalau ada dua hal yang saudara perlu jaga, itu hati dan pikiran kita. Tuhan itu bertahta di hati kita, di roh kita ini, dan di pikiran kita. Saudara mau ketemu Tuhan, baca Alkitab, itu yang saudara perlu masukkan, itu di hati saudara dan di pikiran saudara. Kuasa Tuhan itu bukan turun begini. Kuasa Tuhan itu keluar dari sini dan dari sini. Kuasa Tuhan itu dilimpahkan dari sini dan dari sini saudara. Halo saudara, bisa mengerti ini. Dan Tuhan serahkan semua itu. Dia bilang gini, makanya kamu minta kerajaanku datang, kehendakku jadi di hidupmu. Gak ada yang bisa berubah. Makanya saudara gak perlu panitia, gak perlu denominasi, gak perlu izin segala macam. Ada perempuan yang pendarahan dia bilang begini, asal ku jamah aja jumbai jubah. Dia gak tahu dia dari gereja HKBP, JKI, GBI. Gak peduli. Asal ku jamah saja, aku tahu aku akan sembuh. Dari mana dia dapat itu? Dia tahu di sini dan di sini. Makanya ada orang, dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Shh, diam. Tahu dari mana dia, Tuhan mau kasihan sama dia. Karena dia tahu ada sesuatu di sini dan kerajaan surga ada di pikiran dia. Makanya saudara, iblis akan serang pikiran kita saudara. Jangan takut sama AI. AI gak ada apa-apanya dengan pikiran Kristus dalam hidup saudara. Satu hal yang AI akan kalah yaitu cerita tentang firman Tuhan. Tuhan selalu memperkenalkan firman-Nya bukan lewat ayat tetapi lewat cerita. Banyak orang mereka baca ayat kayak baca quotes. Ini ayat emas aku. Yesus gak pernah ngajarin ayat emas sayang. Yesus gak pernah, ini buat kamu loh, ini ayat favorit gua. Gak pernah. Dia kasih cerita, demi cerita, demi cerita, demi cerita, demi cerita. That story, dia mereveal himself. Makanya saudara perlu baca cerita demi cerita. Bukan kasih quote demi quote. Indonesia banyak gereja cuma ngomongin quote ayat emas, ayat firman Tuhan hari ini. Jangan saudara, gak ada kuasanya. Mulai belajar cerita demi cerita. Dalam cerita itu Tuhan mau reveal himself pada kita semua. Amin saudaraku. Alkitab bilang ini, manusia gak bisa melayani dua majikan. Nobody can serve two masters. Saudara gak bisa melayani dua tuan. Tuhan atau Mamon. Mamon adalah segala sistem dunia. Segala sistem yang ada di dunia ini. Dan saudara gak bisa. Karena kalau saudara yang satu, saudara akan tidak mengindahkan yang lain. Alkitab bilang ini, semua ini dicari bangsa-bangsa. Tapi dia bilang ini, aku tahu kebutuhanmu. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kita malas mencari kerajaan Allah. Saudara dengar baik-baik. Dari dulu cara kerja setan cuma satu. Dia bikin segala cara agar saudara gak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Entah itu ngantuklah, alasanlah,
Scrolling up, scrolling down, scrolling up, scrolling down, scrolling up, scrolling down. Download ini, download itu. Sampai saudara belajar untuk mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Saudara gak akan ketemu dia, saudara. Dalam pelayan saya belajar dua hal. Ada banyak orang, mereka melayani pekerjaan Tuhan. Mereka sibuk. Oh, gue pelayan di sana, gue pelayanan di sana. Minggu depan gue pelayanan di sini. Tapi kita lupa melayani Tuhan. Tuhan masih belum berubah, saudara. Kasihilah aku perlu dikasihi. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dia pengen hati kita, saudara. Dia gak pengen yang lain. Dia gak mau, end up in eternity by himself. Dia gak mau dalam kekekalan tanpa saudara ada di situ, saudara. Dia mau bareng-bareng dengan Anda. Itu sebabnya Tuhan begitu serius sama kita. Dia ngomong apa di perjanjian lama, hal yang sama dia ngomong di perjanjian baru. Hal apa yang dia ngomong di perjanjian baru sampai hari ini masih echoing. Dia masih berbicara buat kita. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang selama-lama. With an everlasting love. Aku telah menebus dosamu. Tuhan gak segan-segan memberikan nyawanya buat kita, saudara. Why? Karena saudara dan saya berarti di hadapan Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan khotbah intimacy. Tadi cuma sekedar introduction, saudara. Ada satu orang di Alkitab. Dari cerita ini kita bisa belajar tentang bagaimana kita bisa punya intimasi dengan Tuhan. Kalau saudara bawa Alkitab atau saudara bisa lihat di screen, di 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 3-7. Lalu kita akan loncat 2 Samuel 6 ayat 11-18. Bapak ibu saudara, please don't sleep, have a look to the screen. Lihat ke screen Anda, saya akan bacakan pelan-pelan biar kita sama-sama mengerti. Dibilang begini firman Tuhan, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ignorance. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Orang kalau gak punya hubungan, coba-coba jamah Tuhan itu bahaya, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang penuh keintiman, tapi dia juga Tuhan yang gak bisa dipermainkan. Lalu apa yang terjadi? 2 Samuel 6 ayat 11-18. 3 bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Jadi tadi Uza meninggal, Daud gak berani bawa tabut tadi. Saudara tahu tabut ya? Tabut Tuhan itu dulu Tuhan tuh tinggal di dalam tabut Tuhan. Sekarang tabut itu udah gak ada. Tuhan tinggal di dalam saudara dan saya. Makanya hati-hati, ada Tuhan dalam hidupmu. Tubuhmu adalah tabut Tuhan, bait Allah. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Saudara tanya, siapa tuh Obed-Edom? Dia penjaga pintu, Asher. Dia penjaga pintu. Apa yang terjadi? Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tadi Uza dia pegang, teledor, mati. Dibawa ke rumah Obed-Edom, ya penjaga pintulah. Daud pikir, in case ada apa-apa, apa yang terjadi? Yang mati siapa? Obed-Edom. Kira-kira di setupnya seperti itu. Kalau ada apa-apa dia yang mati. Tapi apa yang terjadi? 3 bulan Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Dan segala yang ada padanya oleh karena apa? Tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom
ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya. Di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Cerita yang bagus, saudara. Daud bawa tabut perjanjian Tuhan, dia pikir dia pakai kereta. Dia pikir dengan teknologi Tuhan pasti senang. Ini tabut perjanjian bisa dibawa ke kota Daud. Tapi justru waktu tabutnya mulai bergeser, Uzza coba memegangnya biar jangan jatuh. Tabut Tuhan gak bisa jatuh, saudara. Justru kita yang dipegang oleh Tuhan. Tapi kenapa dia coba teledor membantu Tuhan? Apa yang terjadi? Tuhan marah. Dia coba memegang Tuhan. Kemudian Daud kaget. Loh kok bisa ini orang meninggal? Ini imam loh. Apa yang terjadi? Kemudian apa yang terjadi? Daud dia taruh di rumah Obed-Edom. Ini yang saya bayangkan. Saudara bayangkan coba. Taruh di rumah Obed-Edom. Obed-Edom orang biasa. Dia bukan imam. Dia bukan punya kedudukan yang tinggi. Tapi saya percaya Obed-Edom yang namanya keintiman dengan Tuhan. Yang namanya menghormati Tuhan. Itu gak bisa dibikin-bikin. Amin saudaraku. Tuhan tahu hati kita. Obed-Edom mungkin dia keluar. Ya ampun tabut Tuhan. Dia langsung bangunkan seluruh keluarganya. Hati-hati. Tuhan hadir di tempat ini. Dia bersihkan rumahnya. Mungkin itu di kereta dia bersihkan garasi dia. Biar tabut Tuhan ini dia kasih lampu. Dia kasih tutup. Biar tabut Tuhan ini terjaga dengan baik. Dia hormati tabut Tuhan. Dan dia mulai satu rumah kita hidup benar ya. Kita hidup dengan Tuhan ya. Ingat loh tabut Tuhan ada di sini. Sekarang tabut Tuhan di mana saudara? Di hati dan pikiran kita. Ini harus benar, ini harus benar. Kita mesti welcome Tuhan dengan cara yang benar. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat, nggak pakai lama, nggak pakai berdoa, nggak pakai puasa, nggak pakai segala macam aneh-aneh. Tuhan tahu ini orang menghormati aku. Hatinya dan pikirannya benar. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Mungkin tetangganya, kok kamu jadi beda sekarang? Ada tabut Tuhan di sini. Oh tabut Tuhan. Tetangga juga diberkati. Dan bukan cuma diberkati, sampai jadi tersiar berita, jadi viral kemana-mana. Ini orang biasa tapi diberkati. Kenapa? Karena dia menghormati Tuhan. Dan ini viral sampai ke Raja Daud. Mungkin diposting berkali-kali, viral. Sampai Daud juga tahu. Ada apa? Apa trending topiknya? Obed-Edom diberkati Daud. Kok bisa dia diberkati? What happened? Apa rahasianya? Dia pergi ke gunung mana? Dia apa yang dia kerjakan? Dia nyanyi lagu apa? Enggak, dia gak bikin apa-apa. Terus kenapa? Kok kita sampai orang mati, kita udah pakai persembahan segala macam. Kok Tuhan marah? Tuhan gak bisa dipermainkan. Daud mulai revisi. Mungkin gua salah. Selama ini tabut Tuhan harus dipikul. Gua sok pinter, tabut Tuhan dikasih kereta. Daud kembali, oke teman-teman, ayo kita bertobat. Kerajaan surga hadir di sini. Mari kita angkat. Saudara kapan terakhir mengangkat firman Tuhan dalam hidup saudara? Yang saudara angkat bukan beban hidup, mari angkat firman Tuhan. Apa yang terjadi? Daud mulai mengangkat.
Obed-Edom bilang, aduh Daud jangan deh, sini aja, saya rawat tabut Tuhan, saya bersihkan tiap hari, saya rawat, saya kuduskan hidup saya buat ini. Tolonglah Daud jangan dibawa, enggak. Elu diberkati gara-gara tabut ini. Saya mau Israel juga diberkati gara-gara tabut ini. Tolonglah, seisi rumah saya diberkati. Yang tadinya anak saya sakit sembuh. Yang tadi tetangga sakit sembuh. Yang tadinya ini gak ada kerjaan dapat kerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dia mungkin Obed-Edom pinjam KPR di bank mungkin udah lunas langsung. Langsung senang semua saudara ya. Dan Daud mulai mengangkat. Waktu Daud mulai mengangkat, Alkitab mengatakan gak ada yang nyuruh, gak ada hukum yang menyuruh. Daud menari sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Benar gak saudara? Dan dia menari, dia mempersembahkan, dia menari, dia mempersembahkan. Dan seluruh rakyat ikut serta. Dan Tuhan disenangkan. Saudara. Tahukah saudara, kita mesti menghormati Tuhan. Tuhan gak bisa dipermainkan. Kerajaannya begitu nyata. Dia begitu hadir. Waktu kita mau intim dengan Tuhan. Saudara, Tuhan akan melakukan banyak hal dalam hidup kita. Yesus bilang gini, manusia. Dia bilang sama iblis, manusia bukan hidup dari roti saja. You are wrong kalau saudara pikir saudara hidup dari roti saja. Kehidupan itu dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Keadaan kita berubah dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ada satu ayat di Alkitab di Mazmur 119 dia bilang begini, I hate double minded. Satu hal yang Tuhan benci itu apa ya? Double minded itu apa ya? Double minded, can somebody help me? Mendua. Karena Tuhan kita gak pernah mendua. Saudara tahu banyak hal kita miss karena pikiran kita selalu mendua. Kita percaya Tuhan, kita percaya yang lain. Kita andalkan Tuhan, kita andalkan manusia. Kita andalkan Tuhan, kita andalkan hal-hal yang lain. Tuhan gak bisa. Kalau kamu andalkan Tuhan aja. Tadi di kebaktian sebelumnya jam 10 saya berkhotbah. Daud itu gak pernah kalah dalam perang. Setiap kali dia perang pasti dia menang. Sampai orang, perang sama siapa lu? Daud, udah pasti kalah deh lu. Kalau pasang taruhan tuh, Daud, pasti Daud yang menang. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan bukan Daud yang berperang. Tuhan berperang ganti dia saudara. Tapi the moment dia gak menghormati Tuhan. The moment hatinya dan pikirannya gak searah dengan Tuhan. Dia jatuh dalam dosa. Anaknya jatuh dan keluarganya berantakan. Hari ini saya gak tahu apa keadaan saudara. Cuma yang satu hal saya tahu. Mau konseling berapa ratus orang, ribuan orang pun. Mau masalah saudara apa, yang saudara mesti fix bukan dompetmu. Yang saudara mesti fix bukan yang lain-lain. Mulai fix yang ada di sini dan ada yang di sini. Kejujuran adalah tanda awal saudara berhubungan intim dengan Tuhan. Waktu kita jujur, Tuhan juga akan jujur. Kamu membuka diri, aku juga akan membuka diri. Alkitab mengatakan mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepada kita. Bukan menjauh. Menjauh dari Tuhan, Tuhan juga akan menjauh dari kita. Tuhan gak pernah pergi, dia ada di situ. Kita yang seringkali menjauh. Saudara, iblis banyak menipu kita. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita justru menjauh dari Tuhan. Itu the moment kita mendekat sama Tuhan. Amin saudaraku. Waktu kita mendekat sama Tuhan, itu the moment Tuhan mau memperbaiki kita. Tuhan mau merestorasi kita. Kenapa? Karena saudara adalah biji matanya. Kalau biji mata ini ada debu atau ada sesuatu, ini biji matanya Tuhan. Kira-kira Tuhan kedip-kedip gak? Tuhan benerin gak saudara? Dia benerin. Karena dia mau pakai kita kembali. Alkitab mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju saudara. Kenapa? Karena Tuhan begitu sayang sama kita. Tuhan begitu menghargai kita. Tadi di kebaktian saya kesaksian. Ada satu ibu, dia minta konseling. Waktu dia konseling, dia bilang, Pak, saya udah dead end. Dead end itu artinya udah gak ada jalan lagi. Udah mentok. Tahu mentok ya? Udah gak ada lagi, saya bisa apa-apa lagi. Gak tahu mau ngapain lagi.
Utangnya banyak. Dia gak tahu mesti bagaimana. Dia sampai pindah-pindah kerjaan. Karena apa? Karena dikejar-kejar debt collector. Satu kali dia bilang, saya mesti gimana? Saya gak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba ada orang hitam kulitnya. Mungkin orang Ambon, mungkin orang Timor. Sorry orang Ambon dan orang Timor. Debt collector. Saya juga orang Ambon, orang Timor. Saya tahu betul. Dan apa? Wih, ketangkep gua. Tapi saya bilang sama dia, hadapin. Jangan lari dari dead end. Tuhan kita paling jago mengalahkan Goliat-Goliat. Tuhan kita paling jago memenangkan peperangan. Di mana kamu gak bisa, di situ Tuhan bisa. Dia hadapin. Dia datang ke bosnya. Dia bilang, iya betul Pak. Saya berutang banyak. Saya pindah-pindah kerjaan. Saya ganti-ganti kerjaan setiap tahun. Biar lari dari penagih hutang. Kenapa yang terjadi saudara? Bosnya dengar itu, bosnya bilang apa? Company, saya akan bayar hutang kamu. Tadinya dia lari-lari, dia takut. Kalau ketahuan bosnya, nanti bosnya apa? Akan pecat dia. Karena teman-temannya udah banyak yang dipecat. Tapi begitu dia mau hadapi, aku mau tanggung jawab. Aku mau datang, aku mau perbaiki, aku mulai bayar. Dan dia bilang gini, jangan ada yang bantu saya. Saya mau perbaiki ini. Waktu dia mau perbaiki, waktu dia mau jujur. Waktu dia seperti Obed-Edom tadi, yang di sini dan di sini, dia bilang, Tuhan please help me. Apa yang terjadi? Tuhan membantu dia. Dan bukan cuma itu, tadinya dia banyak pergumulan, karena dia stres, dia ngerokok ibu ini. Terus dia bilang gini, Pak saya dulu stres, saya ngerokok terus. Ngerokok gak cukup, saya minum, saya mulai pakai obat-obatan yang lain. Lalu sekarang dia bilang begini, saya ganti ke vape, tahu vape ya? Jemaat Ici tahu vape kan? Dia ganti vape. Dia pikir vape bisa membantu. Saya gak suka vape. Dia balik lagi ke rokok. Waktu dia mau merokok, saya gak suka rokok. Vape gak suka, rokok gak suka. Akhirnya dia lepas dari vape dan rokok saudara. Bukan cuma sampai di situ. Akhirnya Tuhan menolong dia. Bukan cuma sampai Tuhan menolong dia. Teman-temannya bilang, kok lu bisa begitu? Dia mulai menolong teman-temannya. Ada teman yang mau bunuh diri, ada teman yang udah dead end juga, gak tahu harus bagaimana. Dia mulai jadi berkat. Saudara, mungkin your trouble is the turning point. Mungkin apa yang saudara hadapi saat ini, itu akan menjadi balik, arah balik di mana Tuhan akan memberkati saudara. Amin saudaraku, di mana tidak ada jalan keluar, Tuhan bisa bikin jalan saat tiada jalan. Amin saudaraku, saat gak ada air, bukit batu bisa terbuka dan air bisa mengalir. Waktu udah gak ada makanan, Tuhan bisa kirim mana setiap hari buat bangsa Israel. Waktu udah gak ada lagi, cuma burung iseng yang mau terbang di padang gurun dan beri makan bangsa Israel selama 40 tahun. Hal yang sama Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara. Saudara, aku udah gak tahu mau ngapain. Ingat, ada kerajaan Allah di sini dan di sini saudara. Mulai keluarkan itu. Mulai Tuhan please do something. Jamah aku. Buat aku menang. Buat aku kuat. Aku menghadapi Goliat. Yes, aku mau menghadapi bersama dengan Engkau Tuhan. Ada banyak Filistin. Yes, aku mau menghadapi bersama dengan Engkau Tuhan. Karena yang berperang bukan Anda. Yang berperang adalah Tuhan semesta alam. Jangan setengah ikut Tuhan. Tuhan bisa kerjakan di zaman Obed-Edom. Tuhan juga bisa kerjakan 2025 bulan Maret di Jakarta. Obed-Edom yang sama. Obed-Edom mungkin, aku mungkin gak ada apa-apanya toh. Obed-Edom juga gak ada apa-apanya. Dia bukan raja bosku. Raja belajar dari Obed-Edom. Mungkin saudara ada hari ini. Jangan cepat-cepat cabut dulu dari Indonesia. Mungkin justru untuk jam-jam seperti hari-hari seperti ini di bangsa ini. Tuhan butuh orang-orang percaya. Come on. This is the time untuk the kingdom of God. The kingdom of God untuk keluar dari saudara. Ini saatnya saudara menjadi berkat buat Indonesia. Doamu itu sungguh powerful saudara. Ini saatnya engkau memberkati bangsa ini. Ini saatnya Indonesia melihat ada banyak Obed-Edom di Ici yang diberkati. Dan raja akan bilang, ya ikut Allahnya Obed-Edom. Amin saudaraku.
bangsa kita lagi gak baik-baik aja. Ada yang bilang gelap. Hey, di sini ada banyak terang, saudara. Saudara adalah terang dan garam itu. My friend, waktu saya sudah habis. Ayo kita bangkit berdiri, saudara. Sebentar lagi saya akan ditegur lagi oleh ibu yang terkasih di depan saya ini, saudara. Saudara, mari angkat tangan-tangan saudara, kita berdoa sama-sama. I don't know what you are facing today. Saya gak tahu apa yang sudah hadapi saat ini. Tuhan, dulu Engkau ada di Eden. Tapi hari ini kerajaanmu ada di hidup kami, Tuhan. Kerajaanmu di hati dan di pikiran kami. Kami mau menjaga hati kami karena kami tahu dari hati ini akan terpancar air kehidupan. Kami mau jaga pikiran kami. Segala yang baik, segala yang mulia, segala yang sedap didengar. Itu yang kami pikirkan, Tuhan. Dan kami percaya kerajaan-Mu akan termanifestasikan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku berhenti berbicara, tapi aku berdoa jemaat di ICI ini akan pulang dengan tabut perjanjian dalam hidup mereka. Diberkatilah saudara dalam kesehatanmu. Saudara diberkati dalam segala usahamu. Diberkati dalam pekerjaanmu. Diberkati dalam semua perencanaan saudara. Engkau dan seisi rumahmu. Saudara yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.